kehidupan sehari-hari, namun sering dianggap sepele. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relate dengan kehidupan remaja sekarang, yaitu obesitas pada remaja. Supaya pembahasannya lebih seru, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 narasumber. Hai semuanya, saya Sabrina Farah Yunus, biasa dipanggil Nana. Saya Deswira Garut, biasa dipanggil Afna. Dan saya Lutfi Mukulofi, bisa dipanggil Tia. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa obesitas itu dia cuma soal penampilan atau cuma berat badan biasa. Padahal obesitas itu dia berdampak besar pada kesehatan fisik maupun mental seseorang apabila terjadi pada usia remaja. Kalau kita lihat sekarang, semakin banyak remaja yang mengalami kenaikan berat badan yang berlebih. Bahkan di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita juga, bahkan pasti ada teman yang mengalami obesitas. Nah, menurut kalian sebenarnya bagaimana kondisi obesitas pada remaja saat ini? Kalau menurut saya, kondisi obesitas pada remaja sekarang memang semakin meningkat. Banyak remaja yang mulai terbiasa dengan pola hidup yang tidak sehat. Misalnya sering makan makanan cepat saji, minuman yang manis, dan jarang berolahraga. Dan yang menjadi masalah, kebiasaan itu dilakukan terus-menerus sampai akhirnya berat badan meningkat tanpa disadari. Saya setuju karena sekarang remaja itu gaya hidupnya sudah berubah. Banyak aktivitas yang sering dilakukan dengan duduk-duduk seperti ini, seperti main game, scroll TikTok, atau dengerin musik dengan waktu yang cukup lama, sehingga tubuh kita itu kurang aktif membakar kalori. Selain itu, kadang obesitas pada remaja sering dianggap hal yang biasa oleh lingkungan sekitar. Ada yang bilang masih lucu kalau gemuk, ada yang bilang nanti juga kurus sendiri. Padahal sebenarnya kalau dibiarkan terus-menerus itu bisa menjadi masalah kesehatan yang serius. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya masalah ini bukan sekedar soal penampilannya, tapi juga sudah menyangkut kesehatan pada jangka panjang. Dan kadang karena sering dianggap normal, akhirnya banyak remaja yang tidak sadar kalau mereka itu sudah mengalami obesitas. Nah, kalau menurut kalian perilaku apa sih yang paling sering terlihat pada remaja yang berisiko obesitas? Biasanya perilaku pola makan yang tidak teratur. Misalnya sering skip sarapan, terus malamnya makannya berlebihan gitu. Kalau sering konsumsi junk food dan minuman yang tinggi gula, mungkin karena dianggap lebih praktis dan enak. Dan kurang tidur juga sebenarnya berpengaruh. Banyak remaja yang tidur larut malam karena main HP dan tugas, sampai akhirnya pola hidup jadi tidak sehat. Wah, ternyata banyak juga ya perilaku yang tanpa sadar dilakukan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke analisis penyebab. Tadi kan kita sudah membahas perilakunya. Sekarang kita coba dalami kenapa hal itu bisa terjadi. Menurut kalian, apa penyebab utama obesitas pada remaja? Menurut saya yang paling utama itu adalah pola makan yang tidak sehat. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini makan cepat saja itu sudah sangat mudah ditemukan di mana saja dan harganya itu cukup terjangkau untuk para remaja. Belum lagi jika mereka membeli makanan yang viral dari media sosial yang tanpa mereka sadari kandungan dari makanan tersebut dapat memicu obesitas. Betul banget, ditambah lagi banyak remaja yang kurang memahami kandungan gizi dari makanan yang mereka konsumsi. Kadang mereka merasa baik-baik saja makan mie instan, gorengan, atau minuman manis setiap hari karena mereka belum langsung merasakan dampaknya. Selain faktor makanan, aktivitas fisik juga menurun drastis. Dulu remaja lebih sering main di luar, sekarang lebih sering beraktivitas di depan layar. Jadi energi yang masuk lebih besar dibandingkan dengan energi yang keluar. Oh, berarti memang perkembangan teknologi juga ikut berpengaruh gaya hidup ya. Tapi selain itu, apakah lingkungan keluarga juga dia berpengaruh? Sangat berpengaruh. Misalnya orang tua yang jarang menyediakan makanan sehat di rumah atau kurang memberi contoh pola hidup sehat. Iya, karena kebiasaan makan anak itu terbentuk dari keluarga.
Jika orang-orang yang berada dalam rumah itu sering makan makanan cepat saji dan jarang berolahraga, pasti anak itu akan mengikuti kebiasaan dari orang rumah itu. Bahkan faktor psikologis juga bisa mempengaruhi. Ada banyak remaja yang makan makanan berlebihan saat stres, sedih, dan banyak tekanan. Wah, ternyata penyebabnya juga cukup kompleks sekali ya. Jadi obesitas pada remaja itu bukan cuma karena kebanyakan makan, tapi ada pengaruh lingkungan, teknologi, sampai kondisi mental juga. Dari semuanya penyebab tadi, tentunya semuanya penting. Tapi kalau harus menentukan prioritas, menurut kalian faktor mana yang harus ditangani terlebih dahulu? Menurut saya yang paling utama itu pola makan dan aktivitas fisik. Karena dua hal itu yang paling sering terjadi dan pengaruhnya sangat besar. Saya juga setuju. Soalnya kalau pola makan sudah diperbaiki dan aktivitas fisik meningkat, risiko obesitas juga lebih bisa berkurang. Selain itu, dua faktor ini yang paling memungkinkan untuk diubah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mulai dari mengurangi minuman manis dan mulai rutin berolahraga. Benar juga ya, jadi prioritasnya lebih ke perubahan gaya hidup terlebih dahulu. Karena itu yang paling dekat dengan kehidupan remaja sehari-hari. Kalau menurut kalian, kenapa penting sekali menangani obesitas sejak usia remaja? Karena kalau dibiarkan sampai dewasa, risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung bisa meningkat. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga dapat mempengaruhi. Obesitas dapat mempengaruhi kesehatan mental karena banyak remaja di luar sana yang menjadi minder atau bahkan pernah mengalami bullying karena bentuk tubuhnya. Dan kalau kebiasaan hidup tidak sehat sudah dibentuk sejak muda, akan sulit diubah ketika sudah dewasa nanti. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya pencegahan sejak remaja itu dia sangat penting supaya dampaknya tidak berlanjut di masa depan. Sekarang kita masuk di bagian terakhir sekaligus yang paling penting, yaitu solusi. Karena setelah mengetahui masalah dan penyebabnya, tentu kita perlu tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Nah, menurut kalian solusi apa yang paling efektif untuk mengatasi obesitas? Kalau menurut saya itu bisa dimulai dari diri sendiri dulu. Misalnya mulai mengatur pola makan, mengurangi makanan cepat saji, dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Lalu yang penting juga itu meningkatkan aktivitas fisik. Tidak harus langsung olahraga berat, tetapi bisa dimulai dari olahraga yang kecil-kecil dulu seperti jalan kaki, jogging, naik sepeda, atau olahraga kecil lainnya. Yang terpenting itu sih dilakukan secara rutin. Peran orang tua juga sangat penting. Orang tua bisa membantu dengan menyiapkan makanan sehat di rumah dan mendukung anak untuk hidup lebih aktif lagi. Ya, benar sekali. Jadi dukungan lingkungan itu penting supaya remaja tidak merasa sendirian saat mencoba mengubah gaya hidupnya. Kalau dari sekolah dan pemerintah sendiri, menurut kalian apa yang perlu dilakukan? Kalau dari sekolah sih bisa memberikan edukasi tentang gizi dan pentingnya aktivitas fisik. Kalau dari sekolah juga mungkin bisa menyediakan kegiatan olahraga atau program hidup sehat untuk para siswa. Kalau pemerintah bisa membuat kampanye kesehatan dan membatasi makanan tidak sehat kepada anak dan remaja. Wah, berarti solusinya memang harus dilakukan bersama-sama ya. Mulai dari individu, keluarga, sekolah, sampai pemerintah. Dan yang paling penting mungkin adalah membangun kesadaran bahwa hidup sehat itu penting sejak usia muda. Nah, teman-teman, dari pembahasan hari ini kita tahu bahwa obesitas pada remaja bukan masalah sepele. Penyebabnya cukup beragam, sehingga pencegahan dan penanganannya perlu dilakukan bersama-sama dengan cara menerapkan gaya hidup sehat. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah berbagi pendapat hari ini. Saya Dilan Muhammadto pamit undur diri.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.